wabarakatuh. Saya Nisa Mucaini. Saya akan presentasi materi tentang program evaluation in early intervention and early childhood special education, yang artinya bisa diartikan evaluasi program di awal intervensi dan awal pendidikan khusus anak. Evaluasi program adalah proses mengumpulkan informasi secara hati-hati tentang program atau beberapa aspek dari program untuk memandu perbaikan, menilai kualitas atau dampaknya, atau membuat keputusan manajemen. Pendekatan evaluasi yang dipilih seseorang tergantung pada apa yang ingin dipelajari tentang suatu program dan penggunaannya untuk informasi evaluasi mana yang akan dimasukkan. Materi selanjutnya yaitu penggunaan kerangka kerja konseptual untuk mendorong evaluasi. Sebuah kerangka konseptual dapat menunjukkan hubungan antar komponen program A atau SC, misalnya landasan filosofis, penyaringan, penilaian, kurikulum, staf, dan dukungan keluarga. Konsep kerangka kerja konseptual menyediakan struktur untuk memahami, menafsirkan, dan memanipulasi hasil. Kerangka kerja konseptual ini berfokus pada 5 evaluasi khusus pendekatan atau kerangka kerja yang membantu program E atau SC dalam membuat keputusan tentang program mereka. Yang pertama ada evaluasi berbasis tujuan. Evaluasi berbasis tujuan adalah kerangka kerja yang berguna untuk diterapkan ketika menentukan apakah program A atau SC telah memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi berbasis tujuan dapat menggunakan berbagai metode untuk menilai sejauh mana program membuat kemajuan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan, termasuk survei, wawancara, penilaian langsung, dan pengamatan. Kekuatan dalam evaluasi berbasis tujuan adalah pilihan yang baik untuk banyak program A atau SC karena tugas dan mudah dipahami oleh orang-orang di dalamnya dan di luar program. Pendekatan evaluasi yang tepat untuk program pada semua tahap pengembangan. Atau dalam A atau SC, sebelum penekanan pada hasil atau standar dalam program A atau SC biasanya dirancang di sekitar tujuan tertentu atau untuk mendukung program PAUD yang melibatkan orang tua sebagai mitra dalam pendidikan anaknya. Dan kegiatan selanjutnya untuk memenuhi atau mencapai tujuan tersebut atau melakukan survei penilaian kebutuhan, identifikasi prioritas dari hasil survei, dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung kegiatan tersebut. Kedua, ada evaluasi berbasis standar. Evaluasi berbasis standar mengukur suatu program terhadap seperangkat standar yang diterima secara umum di lapangan. Evaluasi berbasis standar berbeda dari teknik evaluasi normatif karena daripada membandingkan program atau sekolah satu sama lain, mereka diukur dengan standar keunggulan. Ada 2 jenis standar. Yang pertama, standar konten. Standar konten bisa dijelaskan apa yang harus diketahui atau dapat dilakukan seorang anak secara khusus usia atau tingkat kelas dalam area konten tertentu. Yang kedua, ada standar kurikulum. Jadi standar kurikulum itu menentukan apa yang harus diajarkan pada tingkat spesifikasi atau kelas dari yang seharusnya diketahui siswa. Metode
Evaluasi berbasis standar umumnya dilengkapi dengan aset yang ditentukan, metode untuk menilai sejauh mana program ini selaras dengan seperangkat standar tertentu. Kekuatan dalam evaluasi berbasis standar yaitu evaluasi berbasis standar adalah pilihan yang baik untuk banyak program S atau SIS karena langsung mudah dipahami oleh mereka yang berada di dalam dan di luar program dan sesuai untuk program pada semua tahap pengembangan. 3. Ada evaluasi berbasis hasil atau dampak. Evaluasi hasil didefinisikan sebagai pengumpulan sistematis informasi untuk menilai dampak suatu program, menyajikan kesimpulan tentang manfaat atau nilai dari suatu program, dan membuat rekomendasi tentang masa depan arah program atau perbaikan. Metodenya untuk mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara sumber daya program, kegiatan, dan yang diharapkan dalam evaluasi berbasis hasil atau dampak. Kekuatan dalam evaluasi berbasis hasil atau dampak ada 4 pengukuran hasil untuk evaluasi. Yang pertama ada evaluasi hasil, memungkinkan program A atau SC untuk melacak mereka kemajuan sendiri dan mengidentifikasi kemungkinan kelemahan yang membutuhkan perbaikan atau fokus tambahan. 2. Ada program A atau SC dapat menggunakan informasi hasil untuk mengembangkan anggaran dan membenarkan pengeluaran. 3. Informasi hasil juga dapat digunakan untuk kepentingan publik dalam membangun akuntabilitas pendidikan. Yang keempat, ada program A atau SC dapat menggunakan pengukuran kemajuan untuk mengkomunikasikan kepada keluarga dan masyarakat keberhasilan program.